Oke, Master, pasangan selebriti ini juga lagi polemik rumah tangganya yang udah bercerai, lalu saling lempar, membuka aib lah istilahnya. Bahkan dibilang sekarang sang istri, mantan istri sendiri mengidap penyakit HIV yang penyakitnya serius dan masih dikucilkan ya kalau untuk di negara kita sendiri. Kalau dari pandangan Master sebagai peramal gitu, melihatnya ini seperti apa sih, Master? Emang benarkah dari pihak P ini mengidap penyakit tersebut? Ya, tentunya hal ini atau berita ini sudah sangat banyak beredar di masyarakat, kemudian di blow up oleh beberapa media. Tapi kembali lagi kepada hasil rekam medisnya, kita tidak boleh langsung menjudge seseorang itu apakah memang mempunyai penyakit yang seperti itu. Tapi kalau saya lihat memang dari sisi mental daripada Mbak Paula ini memang sedang sangat drop sekali akibat hal yang saat ini sedang menimpanya, yaitu perceraian antara dia dengan Mas Baimong. Tapi kembali lagi memang kalau saya lihat dari terawangan masa lalunya Mbak Paula, beberapa hal yang saya soroti adalah ketika dia sering keluar malam. Ini yang menjadi sorotan. Mungkin gaya hidup yang lalu bisa menjadi berakibat kesehatannya terganggu pada saat ini. Lalu berhasil ada seseorang yang membocorkan hal itu, kemudian menjadi viral di media sosial. Tapi kembali lagi kepada orang tersebut apakah memang benar atau tidak dari hasil rekam medisnya. Kalau dari perceraian ini kan diseranglah Paula secara habis-habisan oleh Baim. Sebenarnya kalau dari penerawangan Master sendiri, apa sih yang diinginkan oleh Baim Wong kalau bisa kita lihat? Ya, tentunya Mas Baim ini tidak serta-merta melakukan gugatan cerai apabila tidak mempunyai bukti yang cukup. Seperti yang kita tahu bahwa Mas Baim Wong ini sudah memiliki bukti yang sangat cukup. Kalau saya lihat di sini ada sekitar 80-an bukti yang memang sudah disidangkan di pengadilan agama dan diputuskan bahwa itu memang menjadi hal yang benar. Jadi kalau saya lihat memang di sini Mas Baim hanya ingin seseorang itu menghargai apa yang sudah diberikan, apalagi di sini adalah terlebih istrinya sendiri, mantan istrinya Mas Baim sendiri. Karena selama ini kalau saya lihat dari hasil terawangan saya, Mas Baim ini sudah banyak mengalah juga kepada istrinya dan memberikan beberapa kali kesempatan Mbak Paula ini untuk berubah. Mas Baim dari dulu itu mungkin sudah tahu hal ini, tapi masih disimpannya sampai pada suatu saat. Bagaimanapun manusia itu memiliki batas kesabaran. Ketika kesabaran itu sudah melampaui batasnya, ya pada akhirnya harus diambil suatu keputusan, yaitu keputusan gugat cerai, dan berhasil dikabulkan oleh majelis hakim. Berarti memang secara pandangannya Master sendiri memang ini adalah yang sudah menumpuk akhirnya dituangkan melalui gugatan gitu ya, Master? Ya, betul sekali. Jadi emosi, kemudian rasa sayang, rasa cinta yang dihianati, kemudian itu semakin lama semakin membesar. Kemudian inilah yang mengakibatkan Mas Baim harus mengambil suatu sikap yang tegas agar supaya nantinya juga ke depannya Mbak Paula ini bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Mungkin mereka tidak bisa bersama dalam suatu ikatan pernikahan, tapi mereka masih bisa bersama-sama dalam merawat anak-anak mereka nantinya, tumbuh kembang mereka nantinya. Jadi kalau saya lihat di sini Mbak Paula yang harus benar-benar mulai menerima keadaan ini, bahwa nantinya kedepannya mereka harus bekerja sama antara satu dan yang lainnya untuk membesarkan anak-anaknya. Berarti bisa dikatakan bahwa Mbak Im Wong juga melakukan dengan melempar isu-isu seperti rekaman suara yang dibocorkan dan sebagainya, itu bukan bentuk kesengajaan ya Master, tapi udah lelah aja gitu ya? Iya, kalau saya lihat di sini memang Mas Baim Wong itu merekam ini bukan
serta-merta merekam untuk kesengajaan, tapi Mas Baim pun tahu karakter daripada Mbak Paula, sehingga Mas Baim ini harus bisa membuktikan nantinya, salah satunya dengan cara apa, merekam pembicaraan mereka, sehingga nantinya ketika ada yang berkelit, rekaman itu bisa di follow up atau dibuka. Kalau saya lihat di sini memang ada suatu kesengajaan untuk membuka ini, tapi kembali lagi agar supaya fakta yang terjadi ini bisa terungkap juga ke publik, bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah itu nantinya publik sendiri yang akan menilainya. Tapi dengan ini kan jadi bola panas juga ya, jadi isunya semakin liar di masyarakat. Sebenarnya inikah yang diinginkan Mbak Im Wong sejauh ini dengan berbagai spekulasi, saling hujat menghujat, atau fansnya juga gitu kan jadi menghujat satu sama lain gitu. Apa emang ini yang diinginkan dari ujung dari perceraiannya itu, Master? Sebenarnya Mas Baim ini tidak menginginkan hal tersebut, tapi kembali lagi Mbak Paula semakin hari semakin kemana-mana. Jadi membawa isunya ini kemana-mana, jadi semakin melebar di sini. Mas Baim sendiri sebenarnya sudah ingin menyudahi hal ini agar supaya nantinya bisa dibicarakan kembali bagaimana cara mereka merawat anak secara bersama-sama, sehingga nantinya kedepannya tidak mengganggu mental dari si anak tersebut. Sebenarnya Mbak Paula yang harus bisa menahan diri dan menerima apa yang sudah terjadi, karena akan ada sebab dan akibat daripada hal yang telah dilakukannya. Beda ceritanya ketika memang fakta-fakta di persidangan agama itu tidak terbukti, tapi hal ini sudah diputuskan yang mana hal ini menjadi terbukti 100%. Berarti benar pemicunya adalah orang ketiga ya, Master bisa dikatakan seperti itu ya? Ya, dari bukti-bukti yang sudah ada dan juga hasil terawangan saya, memang ada orang ketiga. Bagaimanapun ketika seseorang itu wanita mendekati lawan jenis, apabila dia mengobrol di suatu tempat di mana apalagi itu sebuah kamar, ini bisa menjadi suatu hal yang menjadi fitnah. Ketika dia tidak ada bukti yang otentik di sini, inilah yang bisa menyebabkan perasaan Mas Baim itu menjadi lebih sakit lagi dan sudah tidak bisa dibendung lagi. Nah, Mas